saya jadi seorang manajer, pertama melancarkan proses kontrak tersebut dengan cara memberikan suap atau gratifikasi kepada calon pelanggan tersebut dan istrinya. Atau yang kedua, saya memilih untuk mempertahankan integritas saya sebagai seorang manajer ketika hal itu memang dilarang oleh perusahaan. Walaupun sebenarnya saya punya kuasa untuk melakukan proses gratifikasi atau suap secara tidak langsung. Kalau menurut saya sih di Indonesia itu kan banyak banget ya kasus suap kayak gitu kan, dan sekarang bukan hal tabu lagi untuk posisi. Saya lebih pilih untuk tidak melakukan proses yang curang seperti itu. Karena apa? Sebenarnya ketika saya berbuat seperti itu, yang diuntungkan adalah perusahaan. Nah, sementara ketika saya memilih untuk menjaga integritas saya, itu sebenarnya baik untuk saya dan juga baik untuk perusahaan. Artinya apa? Sekalipun kita tidak mendapatkan calon pelanggan, itu kita sebenarnya sudah membangun fondasi yang kuat untuk perusahaan ke depan. Saya sih nggak etis ya, karena dia melanggar dari norma yang ada gitu. Kalau secara etika nggak boleh, tapi kalau memang dilakukan ya sebenarnya nggak apa-apa gitu. Sejauh ini saya udah sering transaksi online karena lewat transaksi online itu saya bisa lebih mudah untuk memasarkan produk yang saya miliki. Kepercayaan orang kepada kita dan kepercayaan kita kepada orang lain. Kalau kita percaya kepada orang bahwa dia akan membeli barang kita, otomatis nanti kita tinggal kirim barangnya dan nanti dia akan membayar. Tapi ketika tidak ada kepercayaan satu sama lain, maka transaksi itu tidak akan menemui hasil. Dimanapun ya orang bisnis, siapapun itu nggak bisa dipungkiri, bahkan saya sendiri, ketika ada orang yang menawar dengan harga yang lebih tinggi dengan apa yang sudah saya tawarkan di media lain tanpa sepengetahuan dia, otomatis saya sendiri akan memilih untuk menawarkan untuk mengambil yang tadi yang harga lebih tinggi. Kenapa? Karena dalam bisnis orang itu pasti akan melihat untung yang lebih besar. Kalau kita melihat secara untung-untungannya, orang pasti akan melihat mana untung yang lebih gede, pasti diambil yang itu. Nggak mau kan orang ketika dapat kesempatan seperti itu disia-siakan gitu. Itu. Kalau saya sendiri tergantung. Ketika dia nanya, maka saya kasih tahu. Misalkan udah pernah menawarkan produk ini di jasa atau tempat lain nggak? Ketika dia nanya seperti itu ya saya kasih tahu apa adanya gitu. Tapi ketika dia nggak nanya ya biarin aja gitu loh. Berarti Tidak harus. Kalau menurut saya sih nggak etis ya. Saya pribadi memang nggak etis. Kenapa saya bilang nggak etis? Karena pertama, saya kan udah jual di media online, misalkan Toko Bagus, Bukalapak, Berniaga. Itu saya jual dengan harga yang lebih murah misalkan. Terus tiba-tiba orang ini datang nggak tahu harga, menawarkan dengan harga lebih tinggi kan? Itu kan nggak etis karena saya sudah duluan menawarkan ke media, tapi ternyata dia datang. Nanti ketika dia ditahu saya udah menawarkan ke jasa online dengan harga yang murah tersebut, otomatis dia akan komplain. Sehingga ketika kita tidak memberitahu dia, maka nanti akan terjadi komplain gitu.
dia tidak terima gitu. Otomatis bisa saja kalau kita berpikir negatif dia akan komplain, minta barang kembali atau apa, karena memang sebelumnya saya juga pernah merasa seperti itu gitu. Saya tawarkan dengan harga di media online lain itu dengan harga murah, tentunya dihargai di sininya mahal. Itu pernah, dan barang-barangnya dikembalikan lagi ke saya. Menurut saya sih sah-sah aja ya. Soalnya itu kan gaji dari kantor udah ketentuan dari sananya. Jadi terserah kalau uangnya mau diapain. Jika saya berada di posisi tersebut, saya mungkin akan sama kayak teman-teman saya. Walaupun sehari-hari dikasihnya itu 70.000, tapi kebutuhan saya hanya 50.000. Toh 20.000 itu bisa saya sisihkan untuk tabungan saya. Menurut saya perbuatan itu sih kurang etis, karena bos saya mengeluarkan istilahnya gaji harian itu harus dihabiskan dalam sehari. Tapi kalau teman-teman saya sih 70, jadi 20-nya itu pasti ditabung. Kalau menurut saya itu memang gak etis. Jatuhnya memang harus dihabiskan sehari. Kalau kayak teman saya itu sih mungkin kelihatannya korupsi ya. Iya, saya punya teman SPG. Di bidang Iya, kecantikan ada. Oke. Iya. Saya pernah ke sebuah mall dan waktu itu ada SPG di kosmetik gitu ya, kecantikan. Kita lewat dan dia ngasih selebaran gitu kan. Saya hanya menghargai aja, jadi saya ambil selebaran tersebut, tapi tidak bermaksud untuk membeli atau mencoba produk itu kan. Setelah itu karena saya buru-buru, jadi tangan saya justru ditarik sama SPG tersebut dan dioleskan krim. Saya nggak tahu itu krim apa, katanya niatnya untuk memulihkan. Tapi ya saya sebenarnya itu agak memaksa ya. Seharusnya ini tanya dulu ke saya mau tidak untuk menjadi untuk mencoba tester produk tersebut gitu, baru nanti kalau saya bilang iya baru boleh diolesin. Ini langsung tangan saya langsung ditarik dan langsung diolesi. Lihat kan mbak, putih kan tangannya, bla bla, ini cuma harganya 15.000 bla bla bla. Dan saya cukup bisa bengong dan meratapi nasib saya. Kayak gitu. Menurut saya akan lebih baik kalau misalnya itu saya pribadi ya, saya akan lebih milih untuk keluar quit that job gitu kan, dan memilih untuk tidak membohongi publik gitu, karena jatuhnya sia-sia gitu, yang ada malah uang yang kita dapat itu nggak berkah. Saya tentu saja ya tidak saya ingin bekerja sesuai dengan yang saya mau dan menurut saya benar gitu kan. Kalau misalnya itu produk membohongi publik, saya akan lebih memilih untuk keluar dari pekerjaan tersebut. Saya lebih baik ya karena itu tidak ada hasilnya, atau hasilnya justru malah membahayakan orang, ya buat apa gitu. Jadi ketika saya belum tahu yang sebenarnya, saya akan mencoba untuk menawarkan orang dengan menjelaskan bagaimana khasiatnya segala macam, karena memang itu tugasnya kan. Kecuali kalau misalnya bos memberikan tester kepada saya, lalu saya mendapatkan merasakan khasiatnya sendiri, nah itu mungkin saya akan lebih saya bisa lebih meyakinkan dalam menawarkan. Menurut saya
sebenarnya tidak etis sekali karena kita menyukseskan produk yang sebenarnya salah, yang sebenarnya tidak sesuai dengan apa yang ditawarkan gitu untuk hasilnya, sangat tidak etis. Jadi ada lebih baiknya lagi kita memilih pekerjaan yang sesuai untuk diri kita dan orang banyak dan tentunya tidak membahayakan orang lain gitu. Thank you. Karena seharusnya memang seorang penjual, seorang perusahaan yang baik itu memikirkan konsumen di atas segalanya gitu. Mungkin akan jujur ke bos saya bahwa saya tidak bisa melanjutkan ini terlebih dahulu gitu. Jadi kayak apa ya, nah itu dia masalahnya, kita udah terkait kontrak belum, biasanya ada SPG yang untuk di kontrak 6 bulan misalnya untuk produk itu secara terus menerus, itu juga harus diperhatiin. Saya sih akan coba untuk bilang ke pihak perusahaan kalau misalnya akan lebih baik bila ditambahkan bahan-bahan yang memang dia berkhasiat dan tidak berbahaya seperti itu. Jadi kita juga tidak membohongi konsumen puas, dan tentunya kan perusahaan juga lebih naik kan profitnya kayak gitu. Jadi lebih ke arah saran ke perusahaan aja sih, kritik sama perusahaan. Kalau tanggapan saya berdasarkan kasus tersebut itu sama aja, itu merupakan suatu kebohongan ya, karena lihat aja ke ke kasusnya. Ada klien yang mau coba untuk buat untuk nyogok lah ya istilahnya ke salah satu PR, ke bosnya untuk ya udah dia kerja sama aja. Itu apa bedanya gitu sama korupsi dan sebagainya gitu kan. Di etika berbisnis yang saya pelajari dari kantor, jadi bukan yang saya pelajari dari pendidikan formal atau apapun, itu ya sebenarnya emang nggak baik sih kalau kayak gitu. Karena pertama, yang mestinya harusnya dia itu nerima klien itu sesuai dengan kualitas, ini enggak. Jadi memang karena ada satu hal yang yang bikin dia itu nerima hal X, faktor X yang bikin si PR ini itu nerima untuk kerjasama sama klien tersebut, dan kemudian direkomendasikan untuk bisa kerjasama sama si perusahaan ini. Kalau keputusan etis, ya sebenarnya kalau udah kayak gitu itu kan berarti udah salah. Ya berarti tetap aja kita nggak akan menerima dia. Spend all your time waiting for that second chance, for a break that would make it okay. There's always some reason to feel not good enough, and it's hard at the end of the day